Saya dulu, Bu. Ini dengan Ya, itu mulai ya. bentar. Direkam barangkali bisa. Pakai PowerPoint, Pak. Mau caranya pimpinnya mampu. Pakai PowerPoint terus record layar apa ya tulisannya? Record Rekod layar. layar. Next. Kontrol ALTR mau jere Bu Titin. ALTR. Kontrol Windows ALTR. Windows ALTR. Windows ALTR. Iya. Nggak mau. Nggak mau. Aku aja wis ya, pakai aku. Ya, coba. Ya wis, udah kayak Pak. Wis. Ya. Nah. Wis. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Yosi, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Ya, saya melihat Bu Yosi dari kemarin kayaknya masih bingung. Mungkin ada masalah atau ada sesuatu hal yang bisa diceritakan kepada saya, Bu. Iya Pak, ini permasalahan di kelas Pak. Saya itu mendapati murid saya, ya 2 orang sih sebenarnya Pak, yang suka apa ya, mengganggu teman yang lain kalau sedang pelajaran. Jadi dia itu selalu nggak bisa memperhatikan pelajaran dengan baik gitu loh Pak. Selalu saja Oh, ada yang diganggu temannya. hmm, Bikin akhirnya oh, kelas itu nggak kondusif gitu. iya, iya, iya. Jadi apa ya? Terus rame terus ya, Bu ya. Iya Pak. Itu hanya beberapa murid atau satu anak atau banyak anak itu? Nah, ya beberapa sih Pak. Yang Hmm. 2 orang yang paling ketara itu yang 2 orang itu, 2 anak. Kalau yang tapi 2 anak itu akhirnya kayak ngajak teman yang lain gitu loh Pak, mempengaruhi Iya, yang lain iya gitu. betul. Hmm. Oke Bu Yosi, apa yang Bu Yosi inginkan dari anak ini? Kok bisa ribut terus gitu? Iya saya pengennya tuh ya mereka minimal tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus belajar gitu loh Pak. Ya. Hmm. Terus langkah-langkah Ibu yang sudah dicapai apa? Yang sudah ada tindakan apa tentang hal itu? Selama ini saya coba ya melalui kata-kata saya coba dudukkan anaknya, saya coba temui kok kenapa di kelas itu selalu mengganggu teman, saya tanya Pak. Iya, iya, iya. Jawaban anak tersebut sih gimana? Ya hanya keisengan saja, iseng Bu Iseng-iseng aja gitu. gitu ya. Iya. Iseng-iseng aja. Yang dilakukan anak itu setiap hari gitu. Ya Setiap hampir hari Pak, hampir setiap hari. heeh, Saya coba setiap saya ingatkan ya ada waktu mereka untuk anteng atau tidak mengganggu, tapi ya hanya bertahan beberapa menit gitu loh Pak. iya, iya. Lebihnya kembali lagi gitu.
masih ajik kayak gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Mungkin ada tindakan lain, mungkin bisa ngobrol dengan orang tua atau dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat untuk bisa sharing-sharing mungkin Bu. Oh, saya sudah coba ke guru mapel yang biasanya masuk ke kelas saya kan ya Pak. Terus memang Iya, kata guru mapelnya juga, iya memang anak ini karakternya seperti ini. Jadi memang hmm, dia nggak bisa diam kayak gitu. Terus saya hmm, juga udah mencoba untuk ya sudah kita coba cari pembelajaran yang memungkinkan mereka untuk bergerak gitu loh Pak di iya, kelas iya, misalnya iya. Ya hmm, memang ketika dikasih tugas yang dengan kegiatan yang memerlukan pergerakan gitulah ya, kelompok dan iya, lain sebagainya, mereka senang, Pak. hmm. Berarti senang dengan Nah, cara-cara seperti itu gitu iya, ya Bu ya. iya, Pak, lebih lebih suka kegiatan yang pakai mungkin dengan gerak fisik gitu loh, Pak. Misalnya Iya, dengan kalau berhitung ya mintanya maju dengan cara yang bergerak gitu, tidak mau yang iya, dengan duduk anteng atau membaca itu dia nggak suka. iya, kayak over gitu ya. Iya. Terus menurut menurut pengamatan Ibu, Bu Yosi itu, menurut pengamatan Bu Yosi, anak itu gimana Bu? Mungkin di rumah sama seperti itu atau Oh, bagaimana? saya sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua. Memang di rumah juga memang anak ini aktif sekali. Iya, Iya, memang aktif sekali. Dia suka kegiatan-kegiatan uh, yang bergerak lah intinya seperti itu. Tidak bisa hanya suruh diduduk anteng itu dia nggak mau. Memang seperti itu di rumah. Saya juga udah mencoba untuk menerapkan berbagai apa ya kayak pola uh, pembelajaran ya Pak di kelas saya. Ya memang untuk iya, mengimbangi anak-anak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda ya Pak ya. betul, 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 betul ya. Jadi mungkin setelah mengerti atau banyak cerita dari orang di rumah, mungkin bisa memanggil anak tersebut untuk dikasih tahu atau mungkin sama dengan orang tuanya berbarengan Bu. Oh kalau itu belum Pak, saya belum memanggil bersama-sama. Saya masih masih apa namanya mencoba mendekati anak juga. Kalau sama orang tua berkomunikasinya juga ya karena saat orang tua jemput anak saya luangkan waktu sebentar untuk ngobrol dengan orang tua kayak gitu Pak. Masih dalam proses-proses seperti itu. Ya. Harapannya gimana Ibu mengenai anak itu? Harapannya sih ke Ya, depannya ya mungkin saya yang perlu mengembangkan apa ya pendekatan lagi mungkin ya Pak, ya, mengembang pendekatan lagi ke anak ini dan juga mungkin mengubah model pembelajaran saya di kelas mungkin biar si anak ini ya belajar tapi dengan karakternya dia dengan apa namanya dengan aktivitas fisik yang mungkin yang seperti yang diharapkan gitu loh Pak. Tidak tidak hanya duduk di kelas. Mungkin itu yang baru saya lakukan mencoba untuk mengubah pendekatan pembelajaran saya saja Pak. ya. Ya mungkin kalau pelajaran olahraga lebih senang mungkin ya Bu ya. Iya Karena betul, karena harus memang kalau olahraga dia itu memang senang di olahraga. Tapi kalau misalnya suruh full. duduk mengerjakan dia Ya, apa ya kayak bosan jenuh gitu mungkin loh ya. Pak. Ya, bosan. Mm-mm. Oke, oke, oke. Terus apa namanya? Mungkin ada komitmen apa yang bisa Ibu buat atau kepada orang tuanya mungkin agar si anak itu bisa lebih tenang di kelas. Ya komitmen saya sih saya kedepannya ingin membentuk anak itu tetap ya kalau kadang gaya belajar anak kan memang nggak bisa dipaksakan ya Pak ya. Ketika anak gaya belajarnya kinestetik memang sebagai pendidik kita mau nggak mau harus memfasilitasi itu ya Pak. Mungkin saya Ya, harus uh, belajar lebih dalam lagi gimana metode-metode pembelajaran yang bisa saya terapkan di situ, penggunaan media-media pembelajaran di dalam kelas yang bisa memfasilitasi anak tersebut lah agar tidak ya, mengganggu teman yang lain ngoten Mbak. ya, ya, ya. Ya itu mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut atau Nggih, Pak. mungkin ya tindakan-tindakan yang mungkin bisa
memberikan si anak itu bisa lebih tenang atau diberikan apa mungkin biar lebih tenang kepada anak. Terus untuk apa namanya, Bu Yosi sendiri menginginkan anak tersebut bagaimana, Bu? Ya, saya sih Harapan Bu inginnya, Yosi. harapan saya terhadap anak didik saya tersebut ya tentunya walaupun dengan karakter dia yang mungkin nggak bisa anteng, saya harap dia tetap bisa memahami materi yang saya sampaikan mungkin Pak. Pengennya hanya itu. Terus juga Iya. mungkin apa ya, walaupun dia mungkin terlalu aktif, saya inginnya teman-teman yang tidak mengajak teman yang lain gitu loh Pak, untuk ikut-ikutan mengganggu teman. Jadi kadang Ya, kalau hanya karena satu anak atau dua anak, akhirnya kan teman-teman yang lain ikut-ikutan. ya. Harapan kedepannya saya sih pengennya, ya saya pengen fasilitas itu anak biar ketika pembelajaran dengan keaktifannya tapi tidak mengganggu teman yang mungkin karakternya tidak suka keramaian gitu loh Pak. Kan ada ya ketika di Ada kelas ya. itu. Iya betul Iya. ada. Mm-mm. Oke oke, terima kasih. Nanti semoga apa bisa didiskusikan lagi nanti karena kedepannya kepengen seperti itu ya, apa harapan Bu Yosi semoga bisa tercapai, anak yang tadinya berisik sudah tidak berisik lagi dengan harapan-harapan yang ada atau dengan cara-cara Bu Yosi bisa mengatasi masalah itu. Ya, terima Ya kasih itu. Pak. Ya, terima kasih Ibu Yosi sudah bercerita dengan saya dan itulah pandangan-pandangan dari saya seperti itu Bu Yosi. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, dibalik. Ini langsung saya. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mei hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Dari kemarin saya lihat Pak Mei sepertinya ada yang ingin berbagi cerita dengan saya. Barangkali ingin sharing Bapak, monggo. Ya, ya terima kasih Bu. Ini Bu, saya lagi pusing dengan masalah di sekolah ini. Kenapa Bapak? Banyak ya walaupun tidak berat-berat amat, cuman ini kan sering kali terjadi ini. Masalah-masalah yang ada masalah kecil dibesar-besarkan gitu. Jadi banyak anak-anak terutama yang kelas tinggi, ada anak yang suka iseng ganggu temennya, ada yang suka komentar ya, bahasa Tegalnya itu madani gitu ya, ngomongin orang tua itu kadang saya masih bingung dengan masalah itu, maunya seperti apa gitu. Begitu. Ya, sebelum kita lanjutkan bercerita, sebelumnya apa yang ingin Bapak harapkan dari perbincangan coaching kita hari ini, Bapak? Ya menginginkan harapan itu apa ya, anak-anak tidak terjadi seperti itu lagi. Jadi kepengennya aman gitu ya Bu ya. Kepengennya aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk ngomongin masalah orang tua gitu. Oh gitu, Oke. Berarti kita coaching hari ini untuk mendapatkan solusi nggih Pak nggih. Mendapatkan solusi. Betul. Sebelumnya ini Pak Mei pernah mencari tahu latar belakang anak-anak tersebut kenapa sih suka ledek-ledekan ke orang tua atau bagaimana? Kalau latar belakang sih sebenarnya sama ya Bu ya, sama saja. Jadi ya mereka juga banyak yang dari pendidik juga banyak, dari orang-orang yang kerja swasta juga banyak. Cuman ya tadi masalah-masalah apa ya namanya, ngomongnya itu loh. Jadi omongannya tidak bisa dijaga itu. Oke. Omongan-omongan ya. Selama ini udah ada langkah atau penanganan yang sudah Bapak lakukan menghadapi anak-anak itu udah ada belum nggih? Langkah-langkahnya sih sudah ada. Kadang memanggil anak tersebut,
ke kantor, terus ditanyakan permasalahannya apa sebenarnya, ya. Kalau ditanya ya bolak-balik seperti itu, paling ya iseng guyonan kayak gitu aja. Cuma kan nanti akhirnya berlanjut ke orang tua gitu kan. Akhirnya anaknya sudah damai, orang tuanya belum. Lah itu yang sering terjadi kayak gitu kadang. Betul sekali, guys. Nah, bagus sekali mungkin langkah Bapak sudah memanggil anak tersebut nggih, Pak. Tapi mungkin kalau saya ingin tahu menurut Bapak selama ini langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan itu sudah efektif belum nggih? Ya mungkin kurang efektif. Ya, jadi mungkin harus ada tambahan apa, mungkin kan kurang maksimal dalam hal ini. Nyatanya kan terjadi lagi sih ya, Bu ya. Jadi Betul. selesai besok ulangi lagi. Ya, itu kan kadang langkah-langkah yang kepenginnya satu masalah selesai sudah. Tapi kan ada lagi. Ataukah misalnya selama ini langkah ini sudah dijalankan, apa Bapak sudah punya plan B atau langkah lain yang mungkin ingin Bapak terapkan ke depannya untuk menghadapi anak-anak tersebut? Kepenginnya ya saya membuat itu, Bu, semacam komitmen. Jadi si anak itu kan nanti suruh membuat surat pernyataan atau mungkin suruh apa gitu, Bu. Jadi biar untuk efek jerah gitu. Bagus sekali rencana Bapak ini. Untuk kedepannya dari pembuat komitmen itu Bapak inginkan harapannya bagaimana? Sudah membuat komitmen dengan Bapak tadi. Ya dari harapan saya dengan komitmen itu ya si anak tidak lagi gitu ngomong masalah orang tua atau masalah keisengan itu tidak timbul lagi. Harapan saya seperti itu. Jadi biar kondusif dalam belajar kan, aman nyaman itu, kepenginnya seperti itu harapannya. Ya, semoga kita harapan Bapak dapat terwujud ya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan Bapak udah berharap dari komitmen yang tadi diberikan ke anak, menulis surat pernyataan dan lain sebagainya. Menurut Bapak cara itu bisa efektif untuk jangka panjang atau tidak? Untuk jangka panjang mungkin belum bisa. Cuman tapi setidaknya ya paling tidak bisa untuk kedepannya dia bisa berpikir bahwa oh nanti kalau saya berbuat seperti ini lagi nanti ada komitmen yang saya jalani gitu. Nah, gitu. Luar biasa sekali Pak Mei untuk menangani masalah tersebut. Pak Mei sudah sangat berusaha sekali. Nah, saya ingin tanyakan lagi Pak Mei untuk permasalahan tersebut ini apakah Pak Mei sudah mendapatkan informasi dari orang tua atau dari rekan guru yang lain tentang memang sikap anak tersebut selain dengan pembelajaran dengan Pak Mai di rumah atau dengan pembelajaran guru lain, apakah sama? Ya kalau di rumah dengan di sekolah kan kadang beda ya Bu ya. Di rumah mungkin cenderung sama keluarga. Kalau di sini kan lebih banyak ke teman-teman sih ya, lebih banyak. Jadi mungkin keisengannya lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Karena ruang lingkup rumah kan ya itu saja kan, paling dengan keluarga, dengan adik kakak dan sebagainya. Kalau di sekolah kan banyak teman, jadi mungkin lepas gitu. Begitu. Soalnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Berarti menurut Pak Mei faktor yang menyebabkan anak tersebut bersikap demikian di rumah dan di sekolah berbeda itu apa saja Pak Mei? Ya mungkin kepengen mungkin tidak sama di rumah mungkin ya. Kalau di rumah kan banyak teguran, banyak mungkin dari bapaknya atau ibunya. Kalau di sekolah mungkin ada teguran, cuman kan karena saking banyaknya anak kan, jadi ya sudah lewat begitu saja mungkin seperti itu. Nah, setelah Pak Mai ini mungkin tadi sudah menerapkan berbagai strategi atau pendekatan ke anak yang tadi, komitmen Pak Mai ke depannya itu terhadap anak itu bagaimana Pak?
saya buat itu Bu, apa namanya komitmen semacam perjanjian. Jadi perjanjian untuk tidak mengulangi hal-hal yang terjadi gitu, atau mungkin ini terjadi bukan hanya 1-2 orang tapi untuk semua gitu. Ya, jadi kemudian mungkin dalam hal ini satu kelas ya Bu ya. Satu kelas itu berarti membuat semua. Jadi yang melanggar itu ya berarti akan dikenakan sanksi gitulah untuk depannya. Bagus sekali untuk solusi yang Bapak dapat. Alhamdulillah. Untuk kedepannya Pak Mai ingin kelas Pak Mai itu seperti apa sih gitu? Yang jelas lebih kondusif gitu kan ya, lebih kondusif. Ya walaupun ada masalah-masalah yang ada ya jangan membawa nama-nama orang tua gitu kan, hanya sekedar guyonan-guyonan biasa gitu, jangan sampai melebar kemana-mana gitu Bu. Oke. Ada lagi yang ingin Pak Mai ceritakan ke saya? Rasanya cukup sih Bu, itu aja sih. Alhamdulillah. Barangkali ada yang masih ingin sharing dengan saya atau yang lainnya. Kalau yang lain mungkin insya Allah tidak ada lah. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Semangat Pak Mai. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Mai. Oke, sama-sama. Ini refleksi. Langsung isi refleksi, iya berarti enggak? Refleksi yang kemarin berarti ya? Iya. Bentar Pak Mai, aku nyimpannya nanti kayak Pak Mai, telat Pak Mai. Oh, kayak ada, langsung metu. Ini Pak Mai, mana. Bentar, tak coba dulu Pak Mai. 25 menit Pak Mai. Ya pas berarti 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bukan 25 menit Pak Mai. Tadi berarti dari awal sudah ngerekod aku, bentar. Double, enggak 22 kalau di saya. 22. Ya, ini berarti awal tadi masuk udah kerekod Pak Mai? Ya, kalau di saya 22. Oh, iya. Bentar, ini lagi tak putar. Pas ya, berarti ya. Ya, bentar, lagi tak putar Pak Mai, bentar. Minta kirim penjenengan ya, bentar. Ya, boleh. Apa jenenge? Udah nang kene Pak Mai. Mana sih? Pak Mai masih loading. Boleh sih loading Pak Mai. Pak Mai aku jemput anak dingin ya Pak Mai. Telat. Oke. Ya. Oke.
Kita ya. Micronet ini harus ada Senin. Kirain di SPM di kilometer atas ada mau saudara ini ya iya wis tertarik masuk akal Donet Gramedia ada pabrik itu di kelas 6 orang ada datang ini tapi di mana sendiri yang bayar tengah ini orang masuk ke akun dan kan gara-gara langsung lewat itu
Ya, Sudah. Oh, Mama lupa apa itu? iya ya, sebentar. Mama lupa apa? Iya. balik ke main room, Bu. Oke, nggih. Matur nuwun Ya. Pak Mei. Nggih, sama-sama. Tapi aku